Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha segala galanya, yang telah memberikan banyak sekali ya, nikmat untuk kita semuanya, baik yang hadir secara live di Zoom ataupun yang mendengarkan rekaman. Semoga Allah memberkahi dan memberikan banyak kemudahan di dalam kehidupan kita, karena eh, semoga Allah menggolongkan kita menjadi sahabat-sahabatnya Al-Quran. Baik, kita kembali memulai untuk ngaji tahsin pekanan di hari ini. Di pertemuan sebelumnya sudah sampai di Quran surah Al-Balad ayat yang ke-10. Berarti sekarang kita melanjutkan di ayat yang ke-11. Ya, seperti biasanya nanti saya berikan contoh bacaannya, kemudian saya bedahkan tajwidnya. Setelah itu berikan contoh sekali lagi. Setelah itu jika ada pertanyaan atau jika ada yang ingin mencoba membaca, nah, dipersilahkan. Jika tidak ada, berarti lanjut ke ayat berikutnya sampai selesai waktunya. Baik, tidak perlu panjang lebar. Langsung saja kita mulai dari surah Al-Balad ayat yang ke-11. Ya, di sini ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqabah. Ini ayatnya pendek. 11, 12, 13, ya, 14, pendek-pendek semua. Jadi insya Allah nafasnya juga kuat ya. Ya, jadi di sini yang pertama dibuka, diawali dengan lafaz fala ya. Fa dengan lam dia sama-sama huruf yang tipis, maka jangan ditebalkan, terutama huruf lam ya, menjadi le, ya tipis saja la. Fa juga, ya ini kemarin pas apa kemarin privat ya. Nah ini fa-nya masih ada yang terbiasa dengan logat, sehingga terbacanya pa ya, pala pala ya, pala ya, karena itu logat jadi mungkin ya agak susah ya, tetapi insya Allah masih bisa untuk diperbaiki ya. Jadi pastikan bunyinya adalah F ya, bukan P ya, tapi F. Nah, terus bagi yang kesulitan gimana? Ya pelan-pelan dilatih ya. Pelan-pelan dilatih, dinikmati prosesnya. Nanti insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan untuk bisa mengucapkan dengan baik dan benar. Nah, di sini lafaz berikutnya ini karena ada alif bertemu dengan hamzah wasal ya, ada iltiqau sakinain, maka ini lamnya tidak dibaca panjang ya, tetapi langsung masuk ke huruf qaf ya. Falaqo
Ya, jadi bukan falaq tetapi falaq. Seperti itu. Kemudian kofnya, ya, ini pantulan kofnya juga masih banyak sekali yang kurang tepat, ya. Jadi terbaca dengan falak. Nah, falak. Jadi perlu diperhatikan, ya, sifat-sifat dari huruf kaf. Dia salah satu sifatnya adalah isti'la. Dia huruf yang tebal. Nah, maka pantulannya pun juga menebal, ya. Falaku, aku, iko, uko. Nah, begitu, ya. Tapi jangan sampai tertambah dengan huruf yang lain. Misalkan huruf hamzah, fala. Jangan sampai tertambah dengan huruf hamzah menjadi falako. Nah, falako. Nah, kalau falako itu menjadi ada hamzahnya. Jadi cukup dipantulkan sebentar, kemudian pindah ke huruf berikutnya. Falako tahama. Kemudian tahama, taknya tipis, haknya tipis, mimnya pun juga tipis, ya. Tak, jangan lupa hamsnya dikeluarkan, ya. Tadi itu, tapi jangan berlebihan. Kemudian huruf hak, jangan sampai tertukar dengan huruf hak, ya. Nah, seringkali huruf ini tertukar, ya. Dua huruf antara hak dengan hak. Atau kalau orang awam biasanya hak besar, hak kecil, ya. Ya, tapi sebenarnya nggak ada hak besar, nggak ada hak kecil, ya. Kalau hak besar itu juga hak, hak kecil itu juga hak. Maka yang benar adalah hak dengan hak. Nah, jadi hak, 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 hak. Nah, dan ini huruf hak. Maka jangan sampai menjadi tahama, tapi taha, tahama. Kemudian lafaz yang terakhir ini juga ada lam takrif, ya, hamzah wasal. Maka ini mimnya juga langsung ke huruf lam sukun, ya. Ya, yang perlu diperhatikan lam sukunnya, ya. Lam sukun itu punya sifat salah satunya adalah tawasut, ya. Tawasut. Nah, sehingga dia itu di pertengahan antara yang tertahan dengan yang mengalir. Nah, dia ada di tengah-tengah. Sehingga jangan dibaca falaqata hamal aqabah. Nah, kalau seperti itu menjadi tertahan al aqabah. Atau yang sebaliknya, ya, al-aqabah, falaqata hamal aqabah. Nah, itu juga nggak tepat, ya. Jadi dia ada di pertengahan, maka ya tunaikan saja tawasudnya al-a, al-a, falaqata hamal a. Nah, begitu, ya. Jadi tidak ditekan, tidak juga dialirkan secara berlebihan. Kemudian huruf ain ini dia di tengah tenggorokan, jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah menjadi a, aqobah, ya. Kalau aqobah, ya, tentu nanti akan berimplikasi pada makna yang berbeda. Kemudian ini huruf qaf, ya, qaf dia punya isti'la huruf tebal. Nah, tetapi jangan sampai berlebihan menjadi ako, ko. Nah, al-aqobah. Nah, enggak sampai seperti itu. Jadi cukup naikkan saja pangkal lidahnya ako, ako, ko, ki, ku. Tidak perlu sampai ko, ki, ku. Nah, tidak perlu sampai seperti itu. Kemudian bah di sini, ya, ada ba, jangan sampai keluar hamsnya karena ba dia tidak punya sifat hams tetapi sifatnya adalah jahar. Jadi bukan ba
Tetapi ba ba babi bu bab, bukan babi bu bab. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini juga biasanya terpengaruh karena logat atau dialek. Kemudian yang terakhir ini ada tak marbutoh ya, ketika wakaf maka dia dibaca menjadi hak sukun, menjadi sifatnya ya berarti sama seperti hak sukun. Bah ya, aha, baha. Nah, seperti itu. Nah, baik saya contohkan sekali lagi. Falaqtahamal aqabah. Ya, jadi cukup seperti itu saja. Ada yang mau praktek atau tidak? Iya, Pak. Nah, ya, Salam. silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya diperjelas ya, jangan sa, tapi sya, sya, minasya, nah, bukan minasa, minasyaitonir rajim. Nah, coba, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. ya, begitu ya. Nah, falaqtahama. Sudah cocok ya, sudah baik dipertahankan. Tinggal mungkin ininya ya. Ketika di basmalah tadi ya, roknya aja ditambahkan lagi ketebalannya. Arro, Oh, arro ya. coba Bismillahirrahmanirrahim. Arro, arro, berarti pangkat arro. lidah itu dinaikkan loh, Pak. Ya, Awalnya turun. pangkal pangkal lidahnya dinaikkan. Betul. Coba saya ulang apa lah? Ya, Bis boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih baik ya. Ada sedikit perubahan dari yang awal tadi. Jadi, sudah bisa menaikkan pangkal lidah ya berarti. Iya, insyaallah masih Insya belajar. Allah ya. Masih belajar. Ya, kayak nggak apa-apa ya. Karena memang ada beberapa yang tidak bisa merasakan pangkal lidahnya naik, ada yang bisa. Ada yang sudah bisa mengucapkan tapi nggak kerasa pangkalnya naik nggak ya gitu. Atau sebaliknya. Nah, maka kalau sudah bisa merasakan dan sudah bisa mengatur ya berarti disyukuri ya. Alhamdulillah begitu. Ini ada yang mau coba nanti ya boleh. Berarti ayat berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan di ayat 12. Nah, ayat 12. 11 sudah. Afwan Ustadz, Ya. boleh nyoba yang Oh, falak ayat boleh, boleh. 11? Boleh, boleh, silahkan. Ayat 11. Tolong koreksi Ustadz Ya, ta'awudnya dan basmalahnya. ya. A'u, A, a'udzu A, bil, A. a, Tipis saja. A, oh, A, U. Bukan E, U. a'u, E. A. a'u, Nah, a, ya a'u, begitu. a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq aku falaqtahamal aqabah. Ya, seperti itu ya. Ya, itu sudah baik juga. Tinggal tadi ya, di hamzahnya masih agak eh, belum rileks kayaknya ya. Jadi ini aja. Membuka biasa seperti kita mengucapkan bahasa Indonesia aku, saya, aku. Kemudian apa lagi ya yang ada a-nya. Ya biasa a i u a i u a u a u.
Jangan oh oh oh. Nah, itu kan di sini kayak ada yang ganjel ya. Jadi direleskan saja seperti a i u a i u. Nah, begitu saja. Baik, Begitu. Ustaz. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Baik, kita lanjutkan di ayat ke-12 ya. Nah, ya sedikit catatan ya. Memang banyak sekali ya yang saya temukan itu ya dan juga mungkin ditemukan oleh guru-guru kami yang lain juga ya. Ketika membaca istiadah ya, hamzahnya seperti tertekan jauh ya. Karena mungkin kan memang difahami hamzah itu kan di sini ya, di tenggorokan bawah ya. Tapi perlu diingat dia hurufnya termasuk huruf yang tipis ya. Maka ya ketika mengucapkan ditipiskan ya, ditipiskan. Jadi yang penting dia di sini bergetar saja, kerasa a a ya, sudah cukup begitu ya. Dengan bergetarnya tidak terlalu berlebihan karena kan ketika disentuh oleh makros itu kan tempatnya dia pasti ada getarannya sedikit untuk merasakan itu. Kemudian ayat 12 ya kita lanjutkan. Wa ma adraka mal aqabah. Wama ini juga semuanya tipis ya, jangan wama wama. Ma itu juga seringkali terdengar menebal ya, seolah-olah menebal karena suaranya menjadi lebih apa ngebas begitu ya. Meng- Terutama di basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan biasa. Mimu. Wama juga sama, wawunya tipis, mimnya juga tipis. Ya. Dan di sini ada alif setelah fathah bertemu dengan hamzah ya. Ini hamzah ya, karena masih banyak yang mengatakan alif ya. Hamzah fahamnya hanya yang berbentuk seperti kepala ain ya. Padahal ini juga termasuk hamzah karena dia berharokat. Alifnya yang mana? Alifnya yang ini yang di setelah huruf mim ini. Ya, ini juga alif. Nah, ini ini hamzah. Jadi ini hamzah. Ada alif setelah fathah bertemu dengan hamzah yang berharokat fathah. Maka berarti dia menjadi mad jaiz munfasil. Ya. Mad jaiz munfasil itu di qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz, ya Hafiz, kemudian toriknya Imam Asy-Syatibi, nah, itu dibaca 4 atau 5 harokat, 4 atau 5 harokat. Jadi di sini tidak ada pilihan 2 harokat. Ya, jadi pastikan ketika mad jaiz munfasil itu panjangnya yang mukodam adalah 4 harokat. Jadi kalau mau 5 ya boleh. Karena di sini masih banyak yang praktek membaca mad jaiz dengan 2 harokat. Ketika ditanya kenapa membaca 2 harokat, ya, kan boleh ya. Ya boleh memang, boleh tapi nggak di sini ya. Boleh tetapi di torik yang lain ya, di riwayat yang lain. Ya, maka perlu diperhatikan belajar Quran itu adalah sunnah muttaba'ah ya. Sunnatun muttaba'atun. Maka apa yang diajarkan ya itulah yang dipraktekkan dan ini apa namanya yang diajarkan dari guru-guru kami ya guru-guru kita sebenarnya ketika diruntut sanatnya itu kan di Indonesia bacaannya ya tadi ya Imam Hafiz an Asim min Thariq Syatibiyah maka ya tidak ada dalil yang menguatkan dia dibaca 2 ya. Pasti 4 atau 5. Kalau dibaca 2 berarti ya sudah talfik ya, mencampur dengan torik yang lain dan itu tidak
disukai oleh para ulama ya. Orang para sahabat saja menjaga hal-hal semacam ini ya. Sahabat yang kita tahu ya imannya luar biasa ya, dekat dengan Rasul dan sebagainya. Ya kita ini siapa ya, Ustadz juga bukan ya, sahabat juga ya tentu saja bukan ya. Nah, maka ya harusnya kita ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu menjaga setiap lafaz yang diterima sesuai dengan apa yang diajarkan. Begitu. Kemudian adraka, ya adraka, di sini ada kolkolah sugro, ya kolkolah sugro, yaitu huruf dal yang sukun, ya, maka ini sama seperti qaf tadi ya, jangan sampai ada tambahan hamzah dan jangan sampai terjeda. Ya. Ad roka, nah itu kan terjeda. Jangan juga ad roka, ad, nah ada hamzahnya. Jadi cukup di sentuhkan sebentar saja. Adro ya. Dan roknya ini tebal ya. Ya rokatnya fathah. Ro. Arro. Pangkal lidahnya dinaikkan dan panjangkan dua harokat. Kemudian kaf, ya kaf dia sama seperti tak, ya ada hamznya ka, ki, ku, ak. Nah, dan kalau sukun dia ak, ya bukan ak, gimana ya? Bukan ak kok, bukan ak. Nah, ya, karena ada yang beberapa menjadi ak, nah, begitu. Itu bunyi apa itu ya? Kalau yang diajarkan guru-guru kami tidak seperti itu, tetapi ak, nah, ak. Ya. Kemudian ma ini panjangnya dua rokat ya, mat asli dua rokat. Kalau wakof ya, kalau lanjut ya sama seperti tadi ya ada alif bertemu dengan hamzah wasol, ada iltiqaus sakinain, maka dia langsung ke lam yang sukun ya, dan lamnya jangan sampai tertahan atau terlalu mengalir. Jadi tawasudnya ditunaikan. Mal'a ya. Ain tadi juga sudah di sini ada, jangan sampai tertukar dengan hamzah. Qaf juga sudah ada tadi ya di sini. Ini juga sama ya. Ba juga sudah tadi, jangan sampai keluar hamznya. Kemudian tak marbutah ini wakaf menjadi huruf H. Baik, kita contohkan sekali lagi. Nanti yang mau mencoba silahkan. Ya. وما أدراك ما العقبة ya kurang lebihnya seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau membaca mencoba Boleh Ustaz tanya Mbak? ya boleh silahkan. Wa ma adraka mal aqabah. Ya mainnya mungkin bisa lebih di ini ya diringankan saja, tidak perlu menahan terlalu kuat ya. Ain itu karakter hurufnya dia ringan ya. Dia huruf yang doif, ya, huruf yang ringan. Jadi bukan a. Nggak sampai seperti itu ya. Ma'al aqobah. Nah, coba diulang lagi. Wa ma adra wa ma adraka mal aqabah. Nah, sudah agak ringan tapi masih berat. Masih berat. Jadi kalau apa namanya? Kalau bisa nanti diringankan ya. Jadi cukup digetarkan ringan saja. A, ai, au. Tidak perlu sampai a, i, o, o ya. Au, a, i. Nah, seperti itu. Boleh Begitu ulang ya? sekali lagi Ustaz? Ya, boleh. Silahkan. Wa ma adraka mal aqabah. Ya, Masih Ustaz. masih ada yang menekan ya, tapi sudah agak berkurang dari awal tadi. Ya, ya memang perlu dibiasakan, apalagi kalau sudah terbiasa seperti itu kalau kalau kata Syekh Aiman nanti
jadi takaluf ya, jadi takaluf terlalu berlebihan. Karena kalau kita nanti belajar sifat-sifat huruf itu, sifat huruf itu nanti akan kalau bahasa mudahnya ya akan melahirkan karakter. Jadi karakter huruf itu ada yang hurufnya memang dia itu ringan, ada yang hurufnya dia itu berat. Maka huruf-huruf yang ringan jangan diberatkan, huruf-huruf yang berat jangan diringankan. Seperti itu. Ya, ya mungkin begitu ya. Nanti bisa apa namanya dilatih Ayo, kembali Ustaz. untuk huruf ainnya. Baik, silakan ada yang Syukur, lain? Ustaz. Ya Ya, Pak, saya Pak. ya silakan. Wa ma adraka mal aqabah. Ya, ya seperti itu ya. Ya, ainnya ringan aja seperti itu. Ya, aqobah, aqobah. Nah, begitu. Baik, cukup ya. Ada lagi yang mau praktek? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ayat selanjutnya yaitu ayat 13. Ini pendek ya, ayat 13. Ya. Fakku rokobah. Fakku, fakku, nah ini kaf ya, perlu diperhatikan tadi sudah ada. Fa juga sama ya. Fakku, kafnya ada tasdidnya, maka jangan dihilangkan. Nah, jangan dihilangkan. Jadi pastikan tertunaikan tasdidnya dan hamsnya juga tertunaikan. Karena kalau hams kaf tidak tertunaikan, nanti dia cenderung akan berpindah ke huruf qaf. Karena memang dua huruf ini kan sangat dekat sekali ya, dua-duanya di pangkal lidah ya, dua-duanya di pangkal lidah ya. Jadi faku bukan faku. Kalau faku nah itu kof ya. Kalau faku nah itu kaf. Kemudian ro ini juga sama ya, rokobah, roknya tadi sudah ada, kofnya juga sudah ada, baknya jangan sampai ada hamsnya. Kemudian di sini ada tak marbutoh ya berubah menjadi hak sukun lagi. Roko, rokobah ya, rokobah ya dia. Kofnya ya cukup naikkan saja pangkal lidahnya tanpa ditambahkan menjadi roko, ko. Nah, nggak perlu sampai seperti itu. Jadi fakku rokobah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, silakan kalau mau mencoba satu ayat pendek ya. Iya Pak, saya mau Ya, mencoba. ya silakan. Fakku raqabah. Ya, coba lagi, saya lagi. Fakku raqabah. Apa namanya? Eh, apa me tasdidkan kafnya jangan seperti ada jeda fakku rokobah. Jadi apa ya? Ini aja faku, ya, faku jangan faku. Nah, jadi kan jangan sampai ada jeda karena ya di sini nggak ada jedanya. Ya, begitu. Coba diulang lagi. Sambung aja faku, faku jangan faku rokobah kan. Seolah-olah ini kan terpisah. Padahal Iya, ini kan satu satu rangkaian. Ya, coba lagi. iya Pak. Fakku raqabah. Ya. Masih masih agak jeda ya. Iya. Faku rokobah, faku ya. Coba faku, faku, faku Fak, rokobah, faku fakku, rokobah. fakku, 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 Nah, fak, begitu. fakku raqabah. Nah, ya, tapi baik ya. Nah, nanti di apa namanya? Jangan sampai ada jeda yang terlalu kelihatan sekali di sini karena ini ya ya ini serangkaian ya. Dan juga tidak ada sakta juga. Nanti takutnya malah jadi seperti sakta. Baik, cukup ya. Yang lain mau coba? Ini yang tadi malah live ya. Mungkin siapa tadi? Mungkin sinyalnya ya.
Baik, kita lanjutkan dulu kalau nggak ada yang mencoba lagi di ayat 14. Ini cukup panjang ayatnya. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Ini ada beberapa perhatian di sini ya. Baik, kita awali dari au ya. Au ya. Au dia huruf lin, ya, harfulin, maka dibaca dengan bacaan yang ringan saja. Au, ai, au itu lin semua. Jangan au, ya. Au, iltu'am. Nah, itu ada sentakan ya. Jadi kalau huruf lin itu dibaca ringan saja. Dan itu lebih mudah daripada au. Itu juga malah menyusahkan diri sendiri. Jadi eh, tujuan belajar tahsin itu adalah untuk meringankan bacaan kita karena mengembalikan setiap huruf sesuai dengan karakter aslinya masing-masing. Gitu kan. Maka au ini ringan saja dan jangan dipanjangkan ya karena ada juga yang au i ya. Au i ya, itu kepanjangan. Jadi cukup au i ya. Kemudian di sini ada po yang sukun. Nah, ini juga huruf tebal juga punya sifat isti'la. Ilpo ya, ilpo ya, bukan ite amun tapi ilpo amun ya, ilpo amun. Jadi juga sama seperti qaf tadi ya, falaqata ya, ilpo'a ya, gitu. Kemudian ain 2 harokat ya tadi ringankan jangan terlalu berat. Ya, kemudian nah di sini juga jadi perhatian yaitu dhammah tanwin ya. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf fa ya. Fa-nya bukan dhammah tetapi kasroh dan fa-nya juga tipis. Maka ini ikhfa-nya juga tipis ya. Maka biar tetap tipis gimana? Ketika mendengungkan ya, ini kan ada dengungnya ya. Ketika menunaikan gunah pada ikhfa, ketika sebelumnya diawali dengan dhammah tanwin, dhammah itu kan indikator untuk mencucu atau monyong bibirnya. Nah, dan monyong itu ya kecenderungannya adalah lebih kepada menebalkan huruf ya. Karena biasanya kan ro, begitu kan dimonyongkan. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, itu ketika mendengungkan fa bertemu dengan ikhfa ketika bertemu dengan fa, maka saat mendengungkan itu ya bibirnya apa namanya, jangan dimecucukan mu, jangan mu tapi mufi. Karena kalau dimecucukan nah nanti ada ya mengarah kepada menebalkan huruf yang setelahnya, dengungnya pun juga menjadi lebih lebih tebal. Kalau fa mungkin nggak agak tidak begitu kerasa ya. Tapi kalau nanti bertemu dengan huruf ta, nah itu kerasa sekali antara yang masih dalam kondisi monyong ketika dengung dengan yang tidak. Nah, maka ini perlu diperhatikan, dilatih dari sini, nanti di huruf-huruf yang lain tinggal menyesuaikan. Fi 2 harokat, yaumi ini juga huruf lin lagi. Ini juga sama ada gunahnya ya. Jadi disempurnakan gunahnya ditahan 3 harokat. Yaumin zi ya. Bukan yaumin zi, bukan yaumin zi ya. Tetapi dia siap-siap mengucap huruf berikutnya. Dal itu kan ada di sini ya, ujung lidah gigi seri atas. Fi yaumil dhi. Jadi sambil menunaikan gunahnya, lidahnya sudah bersiap-siap mendekat ke huruf
Zal. Zi dua harokat. Mas gobah. Ya, sin dia ada sifat rokhawah atau mengalir. Nah, maka jangan dibaca mas gobah, mas gobah. Seringkali seperti itu ya. Termasuk ketika membaca basmalah. Bismillahi, Bismillahi. Nah, itu juga belum tertunaikan rokhawahnya. Sehingga ada sifat yang tertinggal. Maka alirkan saja normal ya. Asa, isi, masgo, ya. Masgobah. Dan ghoin jangan sampai tercampur dengan huruf kho. Ya. Menjadi mas, gho. Nah, itu ada campuran huruf kho, maka bersihkan mas gho ri ru mas gobah ya, seperti itu ya. Ba dengan tak marbutoh tadi sudah juga, jadi ya tidak perlu diulang kembali ya. Baik, saya contohkan sekali lagi. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau mau mencoba atau bertanya. Iya, Pak. Siap. Mencoba. Ya, ya silakan, Pak. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Yaunya pastikan bunyinya u ya. Yau, yau, Jangan mengarah ke o. Yau, yau, tapi yau. yau, yau, Ya, yau, biasanya yau. kalau ada mengarah ke o itu biasanya kurang monyong bibirnya sehingga yau 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 kan beda ya kalau yau itu kan monyongnya kurang sempurna. Nah, tapi juga jangan kemudian sampai yau itu juga berlebihan ya. Jadi biasa aja yau yau bukan yau yau. Nah, coba lagi diulang. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Yaunya kayak kepanjangan ya. Yaumi ya. Yaumi biasa aja. Yaumin, Ya. yaumin, Yaumi. yaumi, Yaumi. Ya, coba yau, lagi, Pak. yau. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Sudah nggak panjang tapi ini ya. Masih mengarah ke O suaranya. Yau, 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 yau. yau, yau, Nah, yau, coba yaumin, umi, yaumin begitu. yaumin, Nah, bukan yaumin, yau, u. yau, Nah itu yau. yau, ya, Coba yau. lagi. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Kalau disambung masih ada vokal O-nya yang di yau, yau, yau itu kan agak-agak ke vokal O. Mungkin karena kebiasaan ya. Jadi yau, Iya. yau ya pastikan yau. Kalau perlu di depan cermin kemudian bilang yaumin, bukan yaumin. Kan kalau nggak perhatian memang ya agak-agak sama mungkin, tapi ya jelas beda. Karena saya juga ada juga yang apa bertalaki memperbaiki yaumin. Nah, yau itu merubah itu lama sekali ya. Karena mungkin sudah kebiasaan begitu dan sudah otomatis biasanya. Nah, maka Iya, perlu dilatih. Ya, kadang nggak otomatis. kerasa. Ya, gimana? Iya, Pak. Benar ini. Sudah terbiasa ini kan. Ya, Mungkin. sudah terbiasa. Ya, Saya kan baru jadinya belajar. ya nanti di rumah dilatih kembali ya.
Iya, iya, Yaumi Pak. ya, yaumi bukan yaumi, yaumi tapi yaumi, 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 yaumi ya. Sambil mungkin perjalanan itu jalan yaumi, yaumi ya seperti itu. Dulu saya begitu ketika melatih huruf-huruf ya sambil jalan, sambil kemana di Bangjo nunggu Bang sambil latihan gitu kan. Tapi ya pelan-pelan aja ya, jangan keras-keras ya. Begitu. Ya, baik. Eh, belum masuk lagi ya yang tadi ya. Nggak ada yang mau nyoba lagi? Kalau nggak ada kita Belum, lanjut. Ustaz. Oh ada. Silakan kalau mau mencoba ayat 14 ya. Au itu, au, au itu amu, Hmm. Jangan ah, ilta'a. Ilta bukan ita tapi iltu. itu, Iltu'am. Iltu'am. itu, au itu amu, Hmm. au itu amu fi yaumin zi masghobah. Nah, toknya masih itu. Iltu. Iltu. Au, Iltu. itu, Nah, itu, iltu. au itu a, أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Ya, begitu ya. Iltu'amun. Nah, yang catatan kedua huruf ainnya ya. Huruf ainnya Masih sama seperti yang tadi ya. Bu siapa tadi yang les tadi ya. Ustaz. Iya. Masih ain. Ah, A- au, Ainnya ini aja, ringan saja. Nggak usah ah, nggak usah ah, begitu. itu masih Ustaz. A, I, a. Ah, ah, ai, au. Nah, itu kan agak berat ya. Itu masuk hidung nggak itu? Kayaknya kayak masuk hidung ya. Jadi jangan sampai terlalu berat atau mengarah ke hidung ya. Jadi ringan saja. A, 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 a. Ah, ah, ah. Boleh Nah, sesekali lagi nyoba. ya boleh. Au, itu, au, itu, au, itu, Jangan au, it, itu, jangan itu, 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 itu. itu, Nah, itu. Au itu au itu masih berat ya Ustaz ya? ya Ainnya. masih berat itu. Kerasa sekali beratnya itu. Padahal ain kan Astagfirullahaladzim. hurufnya doif ya, hurufnya ringan dia. Nah, ini juga sering diingatkan oleh guru-guru kami ya. Dulu saya juga begitu, sering ketika bentar lagi Insya disuruh Allah Ustaz, memperbaiki belajarnya hafalan. waktu butuh sabaran banget mencoba huruf A ini Ustaz. Iya, ya nggak apa-apa. Ya, karena setiap orang nanti akan menemukan kesulitan hurufnya masing-masing. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Itu hal yang wajar. Jadi yang penting kalau kita menemukan kesulitan di sebuah huruf, ya berarti diambil positifnya saja. Bahwa kita diminta untuk sering-sering latihan. Berarti Baik. hikmahnya ya, berarti sering-sering membaca Al-Quran. Ya, semoga dengan itu kan Allah berikan tidak hanya kefasihan, tetapi juga ketenangan hati. Karena kan membaca Al-Quran membuat hati menjadi tenang dan hikmah-hikmah yang lainnya. Seperti itu. Jadi jangan wah saya kok susah di sini, susah di situ. Jangan jangan mengeluh begitu, tapi ya ya alhamdulillah diberikan apa namanya waktu untuk lebih sering latihan begitu. Jadi insya Allah kalau positif ya nanti Allah akan hadirkan yang positif juga di dalam proses kita berlatih. Begitu ya. Baik Ustaz. Ya, Syukran nanti Ustaz. ya Afwan. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-15 ya. 15 ini pendek ya, yang panjang tadi 14 saja. Yatiman dza maqrabah. Yatima di sini ya tipis tadi ya. Ini tasdidnya di
hapus saja ya, abaikan ya, karena ini di awal ayat. Ini tasdidnya hanya berfungsi ketika wasol dari ayat 14 ke ayat 15 ya. Karena dulu ada yang bertanya beberapa kali itu, bagaimana cara membaca ya bertasdid, waw bertasdid di awal awal ayat. Ya hilangkan tasdidnya begitu. Hilangkan tasdidnya karena tasdid itu muncul ada sebabnya. Sebabnya ada di ayat sebelumnya. Maka kalau kita putus ayat sebelumnya ya berarti tasdidnya hilang. Yatima, taknya tadi sudah juga ya. Ya tipis, tipis juga ada hamesnya, jangan dilupakan. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan zal. Ini juga ikhfa ya, ada gunnahnya di sini. Nah, maka tunaikan ya. Masih banyak orang-orang yang dalam tanda kutip ya mengabaikan gunnah pada ikhfa sehingga hanya terbaca yati manza 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 gitu. Ya samarnya sudah tertunaikan tetapi gunnahnya belum tertunaikan ya. Padahal tadi ya Quran itu adalah sunnah mutaba'ah dan ini gunnah termasuk hukum tajwid juga dan membaca dengan tajwid itu ya hukumnya wajib ya. Walaupun wajib dalam kaidah fikih dengan wajib dalam kaidah tajwid itu maknanya berbeda ya. Kalau di sini ya tidak sampai berdosa karena lahannya lahan khofi ya, kesalahan kecil. Tapi walaupun kecil, nah itu juga ya namanya salah ya ya diperbaiki. Jangan dibiasakan kan cuman kesalahan kecil ya, nggak merubah makna ya sudah begitu kan. Nah, perlu diingat ya ini Al-Quran membacanya ada aturannya. Kalau kalau kita ngomong bahasa Arab ya silahkan ya tanpa gunnah pun nggak ada masalah. Tapi karena ini kita membaca Al-Quran sudah ada kaidah-kaidah yang ada di dalamnya maka ya sempurnakan kaidah itu tunaikan dengan sesuai dengan porsi yang sudah ada. Kemudian zal ada alif setelah fathah. Ya, ini berarti ya panjang 2 rakaat mat asli atau mat tabi'i. Kemudian makorobah ya, qafnya juga sama tadi ya. Jangan makorobah tapi makoro, makoro. Roknya juga ditebalkan. Makoro. Makorobah. Ya, baknya jangan sampai ada hamesnya dan taknya berubah menjadi hak karena tak marbutoh wakaf jadi hak sukun. Ya, itu bedah tajwidnya saya contohkan sekali lagi di ayat 15 ya. Yatiman dza maqrabah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Silahkan, ada yang mau mencoba? Iya, Pak, Boleh. siap. Ya, Ya, siapa Ibu dulu? aja dulu. Ibu aja dulu. Silakan, Bu. Tayyib. Ya, baik. Ya, silakan. Yatiman dza maqrabah haq dza bang. Coba di Yatiman dza maqrabah. ya, seperti itu ya. Baik, lanjut. Iya, Pak. Silakan, Pak. Yatiman dza maqrabah. Qafnya jangan makrobah. Makoro. Makorobah, bukan makorobah. Yatiman dza maqrabah. Ya, itu lebih baik ya. Jadi ini kol-kolah kof ini memang ya masih sering menjadi PR ya dan masih sering kita dengarkan hampir di setiap orang yang membaca itu biasanya menjadi te ya ito maka ikra nah seperti itu ya mungkin karena kebiasaan juga ya sudah diajarkan dari dulu
seperti itu. Dan dulu tidak dipelajari tentang sifat-sifat huruf dan sebagainya. Ya intinya hanya pokoknya begitu. Maka seringkali ya menjadi kebiasaan yang sudah mengakar sehingga kadang perlu diperhatikan, perlu ditelateni kembali untuk membentuk kebiasaan yang baru ya. Ya tapi nggak ada masalah ya. Yang penting terus dilatih nanti insya Allah akan terbentuk kebiasaan yang baru. Baik, mungkin satu lagi ya ayat 16 ya, masih cukup. Nanti 17 dan seterusnya kita sambung lagi pekan depan. Au miskinan dza matrobah. Di sini au miskina ya, au juga tadi sama sudah ya. Nah, lin itu hurufnya ringan saja ya, jangan disentak, jangan au miskina tapi au miskina ya. Mi tipis ya, kemudian sin dia ada sifat mengalir, maka jangan miskina ya, tetapi miskina, miskina. Jadi ada huruf yang dialirkan. Jangan juga dipantulkan karena masih ada juga yang miseki, miseki itu terjadi kol-kolah. Kaf ini ada hamsnya juga miski, miskina ya. Kalau miskina, kina itu nanti agak cenderung ke huruf kof, maka hurufnya berubah. Nah, kalau hurufnya berubah itu lahannya lahan jali. Nah, itu nanti bisa berpotensi merubah makna. Kina, kinya panjang 2 rakaat. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dal sama dengan ayat sebelumnya ya. Pastikan ditahan dulu, sempurnakan gunahnya ya. Tahan 3 rakaat. Kemudian dalnya 2 rakaat. Ini mat robah ya. Taknya itu ada sifat syiddah dan apa namanya hamas ya. Nah, maka tunaikan dulu siddahnya mat, kemudian tunaikan hamasnya. Nah, mat, mat. Nah, bukan mate tapi mat, mat robah. Roknya juga ditebalkan. Jadi mat robah. Jangan mat robah. Jangan juga mas robah. Beberapa ada yang karena sulit mengucapkan hams yang sukun menjadi mas robah. Itu sudah mengubah huruf. Ya, begitu. Baik, kita contohkan sekali lagi, kemudian praktek ya. Au miskinan damat robah. Ya, silakan kalau ada yang mau praktek. Iya, Pak. Siap. Coba. Au miski au miskinan zamat robah. Coba sekali lagi, Pak. Au miskinan zamat robah. Ya, tadi yang awal aunya agak cenderung ke o, au. Nah, yang kedua sudah au. Oh, kambuh lagi itu. Iya, kamu ya. Kadang nggak kerasa, kadang ya Iya. maka perlu diperhatikan. Baik. Ada lagi yang mau mencoba? Ada Ustaz. Bu, ya silakan Bu. Au miskinan dza matrobah. Ya, begitu ya. Nggak ada masalah ya. Baik, insya Allah cukup ya sampai di ayat 16. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada kita cukupkan. Gimana? Boleh boleh mencoba mengucapkan huruf ro tebalan ro tipis. Ya, boleh silahkan. Kalau ini ro itu dibaca tebal ya Ustaz, karena ada hamzah wasol ya Ustaz. Ini ro Eh, tabatum. Ya, itu kalau ada hamzah wasal di depannya, dia menjadi tebal. Inil tabetum. Ya, begitu. Boleh Ustaz koreksi lagi tuh salah. Ini Ya, ro, ini ro, ini ro.
pangkal dinaikkan ya Ustaz. Ya, betul. Inir tabatum. Ya, begitu sudah cukup itu. Syukran Ustaz. Ya. Nah, huruf ra itu memang huruf yang agak khusus ya. Dia punya bab tersendiri ya. Ini. Kamu ra, kapan dia tipis, kapan dia tebal. Ya, walaupun dia itu termasuk lahan yang khofi ya, tapi ya tadi itu tidak merubah makna walaupun tebal tipis, tapi karena itu menjadi kaidah cara membaca Al-Quran, maka ya perlu diperbaiki. Dan kalau huruf ra itu nanti kalau ya ada kesempatan lanjutan ya, misal sudah menyelesaikan bacaan Imam Hafaz begitu ya, kemudian berlanjut ke ya ini sedikit ini aja ya wawasan ya. Kemudian berlanjut ke kiroat yang lain begitu kan. Nah, nanti hukum roknya itu berbeda. Jadi syarat-syarat rok tebal dan tipisnya itu ya antar kiroat berbeda. Jadi misal di sini dibaca tebal, di tempat lain boleh jadi dibaca tipis. Nah, maka kalau membaca rok tebal tipisnya masih belum bisa, itu walaupun lahnya khofi, tetapi dia berpotensi untuk talfik ya, atau mencampur dengan bacaan imam yang lain. Nah, makanya ya baiknya memang diperbaiki semuanya ya, baik yang lahan khafi maupun yang lahan jali agar tidak terjatuh kepada talfik tadi ya, mencampur-campur bacaan. Nah, dan itu sudah dijaga sejak zamannya para sahabat. Ya, beliau-beliau tidak mau mencampur bacaan yang tidak diajarkan kepada beliau. Ya, maka ini juga harus menjadi semangat kita untuk menjaga lafadz Quran ya dengan cara tadi itu ya sunnah mutaba'ah begitu. Baik, cukup ya, insya Allah. Iya, Pak. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup, kita akhiri. Semoga Allah berkahi waktu yang kita gunakan untuk belajar Amin. Al-Quran dan semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semuanya agar semakin dekat dengan Allah melalui Al-Quran ya. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.